Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai ELISA pada praktikum biomolekuler dan sel. Adapun anggota kelompoknya yaitu Amanda Fitri Rahmawati dengan NIM 7, Satria Prabawa dengan NIM 29, saya sendiri Nurai Daryani dengan NIM 35, Elizabeth Joy Tamar Panggabean dengan NIM 43, dan Jonathan Sabar Simorangkir dengan NIM 59. Adapun tujuan dari praktikum ELISA ini adalah memahami dan menjelaskan mengenai teknik ELISA, lalu memahami prinsip kerja teknik ELISA. 2 poin di atas nanti akan saya jelaskan dengan slide tersendiri. Lalu yang ketiga adalah melakukan metode pemeriksaan kuantitatif plasma dan serum darah dengan teknik ELISA. Percobaan menggunakan ELISA dengan mengukur kadar prealbumin sampel dalam darah dilakukan dengan menggunakan nilai absorpsi standar yang diencerkan bertingkat dan kemudian dibuat kurva 4 parameter logistik dan menentukan persamaan hubungan antara konsentrasi dan absorbannya. Selain itu, dapat ditentukan kadar prealbumin sampel dari persamaan yang diperoleh. Lalu, melakukan pemeriksaan kuantitatif human prealbumin terhadap plasma darah dengan teknik ELISA yang saya jelaskan tadi. Kemudian, membuat grafik dari pengenceran standar dan memperoleh rumus persamaan perhitungan konsentrasi sampel dengan regresi linear. Nah, koefisien determinasi yang diperoleh dari persamaan tersebut didapatkan dari percobaan yang akan kami lakukan pada minggu depan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah diantaranya dari segi akurasi dan presisi mikropipet yang digunakan, kemudian kestabilan bahan yang digunakan, kualitas dari air destilasi, serta akurasi dan presisi waktu inkubasi maupun temperatur dan pencahayaan ruangan. Nah, baiklah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari teknik ELISA dan bagaimana prinsip dasar dari reaksi ELISA tersebut. ELISA itu didefinisikan sebagai suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Nah, teknik ini memiliki keunggulan di mana memiliki teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Sehingga dari kelebihan metode ELISA ini dibandingkan dengan metode imun lainnya, yaitu penggunaan antibodi dengan spesifitas yang tinggi sehingga akurasi bahan atau anilit yang digunakan sangat dapat diandalkan. ELISA atau kepanjangan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penetapan kadar imunosorben. Nah, ELISA ini memiliki prinsip dasar di mana dengan mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat atau perubahan warna pada hasil yang positif. Adapun warna yang didapatkan itu dideteksi dengan menggunakan ELISA reader. Pada tahap akhir, teknik ELISA selalu ditambah dengan stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Adapun bahan asam kuat biasanya digunakan sebagai larutan stop solution. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan materi oleh Elizabeth Joy Tamar Panggabean. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dalam pengujian ELISA.
Yang pertama ada microplate washer, di mana alat ini dirancang untuk mengontrol prosedur pencucian eksperimental sampel yang diatur dalam plate berdasarkan format tertentu. Alat ini mudah digunakan dan memiliki berbagai format pencucian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada ELISA plate dan reservoir. Merupakan suatu alat yang dijadikan sebagai tempat untuk menganalisis suatu sampel. Yang ketiga, ada microplate reader, yang dimana alat untuk menganalisis virus atau bakteri tanaman berdasarkan optik, di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji ditempatkan pada plate. Yang keempat ada inkubator. Ini merupakan alat laboratorium berbentuk kubus yang dapat mengkondisikan atau mengatur suhu dan kelembapan secara presisi dan konsisten. Fungsi dari inkubator adalah untuk menginkubasi atau mengembangbiakkan bakteri, jamur, dan mikroba lainnya. Sampel yang dimasukkan ke dalam inkubator antara lain sampel yang sudah ditaruh dengan media pertumbuhan untuk bakteri, jamur, atau mikroba yang akan dianalisa. Misalnya media agar yang sudah ditaruh dalam cawan Petri. Selanjutnya ada ELISA kit. Umumnya merupakan salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi, untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, dan respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Yang terakhir ada mikropipet. Alat ini digunakan untuk memindahkan cairan atau reagen tertentu dalam skala kecil atau memiliki akurasi yang jauh tinggi dibandingkan dengan pipet biasa. Untuk menguji ketelitian dari alat ini, maka dapat dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Fungsi dari mikropipet yaitu hampir sama dengan pipet biasa, hanya saja mikropipet memindahkan sejumlah volume larutan sangat kecil dan memiliki akurasi alat yang sangat tinggi. Selain itu, alat ini bisa disetting sedemikian rupa untuk mendapatkan volume larutan yang diinginkan. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skema kerja pada percobaan ini. Yang pertama itu ada skema kerja preparasi sampel. Yang pertama itu di sentrifuge plasma dengan EJTA pada 3.400 rpm selama 15 menit. Pada percobaan ini digunakan prealbumin. Prealbumin merupakan protein tetramerik yang terdiri dari 4 rantai polipeptida identik yang dapat dijadikan sebagai penanda evaluasi nutrisi pada pasien dengan berbagai penyakit. Kemudian disimpan pada suhu minus 200 derajat Celcius dan diambil 10 mikroliter plasma dan 190 mikroliter sampel eluen yang didapatkan pengenceran 200 kali. Lalu diambil kembali 10 mikroliter plasma yang telah diencerkan 200 kali yang ditambahkan dengan 190 mikroliter sampel di eluen 1 kali dan didapatkan pengenceran 400 kali. Dalam ELISA, serum seseorang diencerkan 400 kali dan dioleskan oleh plat yang ditempeli antigen virus. Jika antibodi terdapat virus ada di dalam serum, mereka mungkin mengikat antigen virus ini. Kemudian dihitung konsentrasi IgG-nya menggunakan teknik ELISA sandwich pada sampel plasma yang telah diencerkan 400 kali. ELISA sandwich adalah tipe pemeriksaan ELISA yang paling umum dilakukan yang membutuhkan 2 spesifik antibodi untuk epitop berbeda dari antigen. IgG merupakan tes anti-Dengue adalah pemeriksaan darah untuk mendeteksi virus Dengue. Virus tersebut dapat terdeteksi 3 hari setelah demam muncul. Kemudian yang kedua, yaitu preparasi IgS standar. Yang pertama itu disiapkan tabung 1 dan 2.
yang kemudian diisi tabung pertama dengan standar konsentrasi 1000 mg, isi pada tabung kedua dengan 500 ml sampel di eluen 1 kali dan 500 ml larutan IgG standar konsentrasi 1000 Ng per mili, sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung pertama sebesar 500 Ng per mili. Kemudian dilakukan doubling dilution berturut-turut pada tabung kedua sampai 7, mulai dari tabung pertama dengan pelarut menggunakan 500 ml sampel di eluen 1 kali, sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung kedua sampai ke 7. Doubling dilution yaitu pengenceran serial. Pengenceran ini digunakan secara akurat untuk membuat larutan yang sangat encer, serta larutan untuk eksperimen yang menghasilkan kurva konsentrasi dengan skala logaritmik pengenceran 10 kali lipat. Untuk setiap langkah disebut pengenceran logaritma atau pengenceran log. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Jonathan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi, teknik, dan metode dalam ELISA. Fungsi ELISA adalah untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, respon imun, di mana dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam satu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor atau signal. Adapun teknik dalam ELISA itu terbagi menjadi 2 teknik, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Untuk teknik kompetitif, menggunakan konjugat antibodi enzim atau antigen enzim. Sedangkan teknik non-kompetitif itu menggunakan antibodi primer dan sekunder. Pada antibodi sekunder ini, pada teknik non-kompetitif dikonjugasikan dengan enzim yang berfungsi sebagai signal. Kemudian ada tipe metode dalam ELISA. Berdasarkan konfigurasi antibodi antigennya, ELISA itu terbagi menjadi 4, yaitu metode direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Untuk metode direct ELISA, biasanya antigen itu dimobilisasi pada microplate, kemudian diinkubasi langsung menjadi antibodi primer yang akan terkonjugasi dengan enzim yang sudah memiliki substrat. Pada metode ini cocok digunakan untuk menganalisis respon imun terhadap antigen. Yang kedua, ada metode indirect ELISA. Pada metode ini digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi, di mana teknik ini memiliki karakteristik yaitu antigen tidak menempel langsung pada antibodi detektor. Pada metode ini cocok untuk estimasi kuantitatif antibodi dalam serum dan cairan tubuh lainnya. Yang ketiga, itu ada sandwich ELISA, di mana metode ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu sandwich direct dan sandwich indirect. Keuntungan dari sandwich ELISA ini adalah memiliki spesifitas yang tinggi dan cocok untuk jenis sampel yang berupa campuran atau tidak murni, karena antigen yang terdapat pada sampel darah yang digunakan itu tidak usah dipernikan lagi, sehingga lebih efektif. Pada metode ini, cocok digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel biologis. Yang keempat adalah kompetitif ELISA. Pada metode ini, digunakan untuk mengukur antibodi dan antigen dengan prinsip dasar dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang atau mikrotiter. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini juga memiliki kelebihan, seperti tidak diperlukan lagi pemurnian pada sampel yang mengandung antibodi atau antigen. Pada metode ini, cocok digunakan untuk mendeteksi antigen yang kecil yang tidak dapat diikat oleh antibodi yang berbeda. Dari setiap metode tersebut, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, untuk metode yang paling cepat dan biasa digunakan adalah metode direct, karena dia merupakan metode yang digunakan secara langsung dan hanya satu antibodi yang digunakan. Jadi, tidak ada
masalah reaksi silang antara sampel dengan antigennya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Prabawa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pada analisis ELISA. Dapat dilihat pada slide tersebut, terdapat 4 tahapan pada ELISA, yaitu tahap pertama adalah tahap coating. Tahap coating pada teknik ELISA adalah tahap awal, di mana proses pengujian ini melibatkan penempelan antigen pada permukaan plat dengan menggunakan larutan coating buffer. Kemudian plat tersebut diinkubasi pada suhu 4 derajat selama 24 jam yang dilakukan untuk memastikan bahwa antigen yang ditempelkan itu menempel dengan baik pada permukaan plat sehingga dapat berikatan dengan antibodi pada tahap selanjutnya. Tahap coating adalah tahap yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengujian selanjutnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa diinkubasi selama dengan suhu 4 derajat Celcius. Karena dipilih suhu 4 derajat Celcius yaitu karena suhu yang rendah dapat memperlambat atau menghentikan aktivitas biologis pada antigen. Sehingga pada suhu 4 derajat Celcius akan mempertahankan aktivitas biologis antigen selama tahap coating tersebut. Selain itu, suhu 4 derajat Celcius juga dapat memperlambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lainnya yang dapat mengganggu hasil pengujian. Setelah tahap coating dan sebelum tahap selanjutnya dilakukan tahap washing untuk menghilangkan antigen yang tidak tertempel pada permukaan plat sumur. Larutan coating buffer adalah larutan yang menempel pada antigen pada plat pada tahap coating dalam analisis ELISA. Biasanya larutan coating buffer yang digunakan terdiri dari garam dan buffer fosfat yang dapat mempertahankan pH yang stabil pada saat penempelan coating pada permukaan plat tersebut. Coating buffer digunakan untuk memastikan bahwa antigen menempel dengan baik pada permukaan plat. Kemudian tahap kedua atau tahap blocking adalah tahap di mana permukaan plat sumur yang tidak tertutup antigen akan diisi dengan larutan blocking untuk mencegah ikatan non-spesifik antara sampel dan permukaan plat. Larutan blocking yang umum digunakan adalah larutan protein seperti BSA ataupun skim milk. Tahap ini sangatlah penting untuk mengurangi false positif dan meningkatkan sensitivitas pengujian. Pada tahap blocking, sampel yang mengandung antibodi ditambahkan ke dalam plat dan diinkubasi sehingga antibodi dapat berikatan dengan antigen yang tertempel pada permukaan. Dipilih tahap larutan protein pada tahap blocking ini karena protein dapat menempel pada permukaan plat sumur dan membentuk lapisan yang dapat mencegah ikatan non-spesifik antara sampel dan permukaan plat. Selain itu, protein juga dapat mengisi celah-celah kosong pada permukaan plat sumur dan mencegah ikatan non-spesifik pada sampel dan permukaan. Kemudian, tahap ketiga yaitu tahap detection. Pada tahap detection ini, antibodi yang berikatan dengan antigen pada permukaan plat akan dideteksi menggunakan enzim yang terikat pada antibodi. Enzim ini akan mengkatalisis reaksi substrat yang ditambahkan ke dalam plat sehingga menghasilkan sinyal yang dapat diukur oleh alat microplate reader. Sinyal yang dihasilkan ini akan berkorelasi dengan jumlah antibodi yang berikatan dengan antigen pada permukaan plat tersebut. Enzim yang biasanya digunakan pada analisis ELISA ini adalah enzim peroksidase dan enzim fosfatase alkalin, di mana pada enzim peroksidase biasanya digunakan pada tahap detection untuk mengkatalisis reaksi substrat seperti TMB ataupun TMBZ untuk menghasilkan sinyal yang dapat diukur. Kemudian sedangkan enzim fosfate alkalin biasanya digunakan pada tahap deteksi untuk mengkatalisis substrat seperti P-nitropenyl fosfat untuk menghasilkan sinyal. Kemudian selanjutnya adalah atau tahap terakhir pada teknik ELISA ini adalah tahap read result, di mana pada pengujian ELISA setelah tahap detection tadi ELISA akan dibaca menggunakan alat microplate reader, di mana alat ini akan membaca sinyal yang dihasilkan pada tahap detection
dan dikonversi ataupun diterjemahkan menjadi data yang dapat diinterpretasikan. Hasil pengujian ELISA dapat berupa nilai optik atau konsentrasi yang berkorelasi dengan jumlah antibodi ataupun antigen pada dalam sampel berupa darah, serum, ataupun urin. Kemudian nilai optik atau konsentrasi yang tinggi pada hasil atau data pada tahap pre-result ini menunjukkan keberadaan antibodi ataupun antigen yang banyak dalam sel. Sedangkan pada nilai optik atau konsentrasi yang rendah akan menunjukkan keberadaan antibodi ataupun antigen yang sedikit di dalam sampel tersebut. Baiklah, sekian dari saya tentang tahapan analisis ELISA. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Fitri Rahmawati. Baiklah, jadi saya akan menyampaikan fungsi ELISA dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, dan respon imun, ELISA juga memiliki fungsi untuk mendeteksi keberadaan patogen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit, dan fungi. Yang kedua, ELISA dapat digunakan dalam pengujian titer antibodi. Yang ketiga, deteksi alergen dalam makanan. Yang keempat, pengujian hormon. Yang kelima, digunakan untuk mendeteksi penanda tumor C49, CA19, CA2, dan yang terakhir digunakan sebagai pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Baiklah, sekian lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.